Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Nano ini dengan NIM 231111046. Di sini saya akan presentasikan studi tugas saya mengenai self attention pada transformer. Si self attention pada transformer, self attention adalah mekanisme di mana setiap token dalam sebuah sekuens menghitung representasi kontekstualnya dengan memperhatikan token-token lain dalam sekuens yang sama. Pada arsitektur transformer, self attention menggantikan pemrosesan berurutan RNN sehingga memungkinkan pemrosesan paralel dan penangkapan relasi jarak jauh secara langsung. Akar historisnya berasal dari attention untuk neural machine translation, alignment, dan varian global atau lokal. Kalau dapat dilihat pada slide presentasi tersebut, terdapat rumus-rumusnya. Mana multi-head prediction memperluas proses ini dengan beberapa proyeksi paralel sehingga model dapat menangkap berbagai pola relasi sekaligus. Untuk kekuatan utamanya paralelisasi dan fleksibilitas sintes dominan. Contohnya ada BERT, GPT-3, T5, dan Vision Transformer. Lalu keterbatasan utamanya adalah kompleksitas waktu dan memori set attention berskala kuadrat terhadap panjang sekuens yang memicu riset pada efisien transformer, low power, reformer, dan performer. Mengapa attention itu dibutuhkan? Masalahnya, model sekuens klasik RNN membaca token berurutan sehingga sulit dikenalkan dan rentan terhadap bottleneck fixed length konteks. Solusi awal yaitu attention memungkinkan decoder melihat bagian input yang relevan saat menghasilkan output. Mengatasi keterbatasan vektor tunggal. Transformer mengambil langkah lebih jauh di mana seluruh proses sekuens dilakukan dengan attention tanpa recurrence dan atau convolution, sehingga pelatihan menjadi sangat paralel dan efisien pada dataset Excel. Lalu untuk masalah RNN, recurrence membuat pelatihan lambat dan sulit ditingkatkan paralelisme. Konteksnya dibatasi oleh representasi ringkasan. Karena attention, alignment lunak, dan skema global lokal membiarkan decoder menimbang bagian input relevan yang sesuai dengan. Lalu ada transformasi oleh transformer. Self-attention memungkinkan setiap token berinteraksi langsung dengan semua token lain, menghapus kebutuhan recurrence untuk pemodelan relasi jarak jauh. Lalu ada intuisi self-attention. Di sini self-attention berarti token-token dalam sebuah kalimat yang sama saling bertukar informasi dan saling memperhatikan. Lalu, representasi akhir, sebuah kata dibentuk dari campuran informasi kata-kata lain di sekitarnya. Kata-kata yang paling relevan dengan konteks akan diberikan bobot tinggi sehingga memberikan porsi informasi yang paling besar. Lalu di sini ada heat map untuk bobot self-attention itu sendiri. Setiap token melihat token lain. Lalu ada query K dan value. Paparan dan runtime. Q, KV adalah proyeksi linear dari embedding token X. Untuk keterangannya, Q merepresentasikan token sebagai pertanyaan. Apa yang saya cari? Q, apakah bukan? Atau K merepresentasikan token sebagai kunci atau label. Apa yang saya tawarkan? Lalu Q adalah value C yang diberikan saya mau perhatian. Lalu rumus dan attention. Persamaannya ada attention, softmax, dan K menghasilkan skor ukuran N ada 8 sekuens pembagian angka oleh Dekra menstabilkan amplitude dot product agar softmax tidak menjadi terlalu tajam. Softmax dilakukan kembali untuk menghasilkan matriks pembentukan. Jika adalah singkatan the dimension of K, jika merepresentasikan panjang atau jumlah elemen dalam vektor query dan yang digunakan untuk menghitung seberapa besar relasi atau hubungan antar token. Langkah pertama itu ada skor untuk mengukur kecocokan antar token. Langkah kedua ada scale untuk mencegah softmax menjadi terlalu tajam bagi relasi besar. Yang ketiga ada softmax dan equilibrium. Lalu ada multi-head attention, mengapa dan bagaimana? Satu head melihat relasi dalam satu ruang proyeksi, multi-head menjalankan head paralel. Lalu untuk outputnya itu multi-head Q, KV, lalu W pangkat U adalah matriks fungsi agar dimensi kembali ke D model. Tujuannya untuk memungkinkan model menangkap berbagai jenis relasi, sintaksis, semantik, referensi jauh secara simultan. Lalu spesialisasi head, beberapa head ada dapat peka, ada pola berbeda, subjek predikat, conference, atau penggabungannya itu kan head menggabungkan perspektif pola berbeda lalu diproyeksikan kembali untuk integrasi informasi. Lalu untuk posisi token perlu positional activity karena self-attention membandingkan token secara paralel tanpa urutan intrinsik. Informasi posisi ditambahkan ke embedding agar model mengetahui tokennya. Transformasi asli menggunakan sinusoidal positioning encoding. Kalau ada kelebihan dan keterbatasan, kelebihan paralelisasi tinggi kemampuan langsung menangkap relasi jarak jauh, fleksibilitas untuk NLP, vision audio dan multimodal. Lalu ada keterbatasan utamanya di mana full self-attention memerlukan operasi dan memori terhadap panjang sekuens
karena pembentukan matriks skor yang berukuran n kali n. Untuk kelebihan realisasi efektivitas pada data besar berhasil di BERT GPT-Fit-5. Untuk keterbatasan ada kompleksitas waktu memori menjadi mahal untuk konteks yang panjang. Kayak efisiensi yang dilakukan adalah long former, sparse, atau local, dan global attention. Lalu dari former LXL untuk mengurangi pasangan former aproksimasi kernel agar penelitian bisa diestimasi linear. Lalu dampak aplikasi dan modern. Lalu kesimpulan, aplikasi nyata adalah BERT menggunakan ada transformer untuk merepresentasikan bidirectional dan fine tuning. GPT-style model memakai decoder key transformer untuk pemodelan bahasa autoregresif dan views prompting vision transformer fit memproses gambar sebagai sequence patch menggunakan self attention. Dimana yang pertama itu ada QKV, lalu star, lalu di skala dengan akar deka, lalu softmax, lalu agregasi. Yang kedua ada multi-head memberi perspektif paralel, positional encoding menambah informasi urutan. Lalu yang keempat ada tantangan utama adalah kontras kuadratik yang mendorong banyak varian efisiensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aplikasinya tipis dari banyaknya.